Namaku David dan istriku Rahel. Usia pernikahan kami baru menginjak 10 tahun. Dan selama 10 tahun itulah kami banyak mengalami tantangan yang menurut kami itu adalah pengalaman yang sangat berharga dalam kehidupan pernikahan kami. Aku dikenalkan kepada Rahel oleh saudaraku. Tanpa memakan banyak waktu, kami langsung akrab. Perlahan tapi pasti, benih-benih cinta mulai tumbuh di hati kami. Waktu itu usiaku 28 tahun dan Rahel 25 tahun. Dalam jarak 6 bulan, kami memutuskan untuk menikah. Di tahun-tahun awal pernikahan kami begitu bahagia. Kebetulan, aku dan Rahel sama-sama bekerja. Jadi secara ekonomi, kami sangat diberkati. Mulai tahun ketiga, seiring dengan bertambahnya usia, kami mulai merasakan kejenuhan dalam hubungan kami. Saat itu pun, kami belum dikaruniai anak. Karena kesibukan kami, waktu kami bertemu sangat sedikit. Kadang hanya waktu pagi kami bertemu, dan malam waktu kami pulang kami sudah kelelahan. Rutinitas itu terus terjadi dalam kehidupan kami. Sementara itu di tempat kerjaku, aku mulai merasakan ada seseorang yang memperhatikan aku. Dan dia adalah sekretarisku. Mulai dari pertemanan sampai kepada hubungan yang lebih dekat. Aku dengan istriku sudah lama tidak berjalan dengan baik. Kami sering tidak bertegur sapa. Hanya seperlunya saja kami berbicara. Sampai suatu ketika, aku mengajak istriku bicara empat mata. Rahel, langsung kepada intinya saja. Aku merasa hubungan kita sebagai suami istri tidak berjalan dengan baik. Maksudmu? Aku berpikir sebaiknya daripada keadaannya terus seperti ini, lebih baik kita cerai saja. Bagaimana mungkin kamu berpikir seperti itu? Apa kamu lupa dengan janji nikah kita di gereja? Ya, aku tahu itu. Tapi aku sudah tidak tahan lagi. Kuputuskan untuk menikah lagi nanti kalau kita sudah cerai. Tidak semudah itu kamu memutuskan sesuatu. Aku tahu aku sibuk dengan pekerjaanku. Aku tahu juga selama 3 tahun ini kita belum dikaruniai anak. Sudah kuputuskan. Dan mau tidak mau kamu harus setuju. Tuhan, tolonglah aku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Selesai menangis, Rahel melihat foto-foto yang dipajang di dinding dan di meja di kamar. Foto-foto waktu kami menikah dulu. Tiba-tiba Rahel mendapat ide, dan Rahel mengajak aku bicara. Aku sudah memikirkan apa yang kau katakan padaku tadi. Dan aku sudah mengambil keputusan. Baiklah, apa keputusanmu? Boleh kalau itu maumu agar kita bercerai. Sebenarnya aku sadar kalau hubungan kita belakangan ini tidak menjadi baik. Boleh saja kalau kamu mau menikah lagi setelah kita bercerai. Tapi aku mau kau lakukan apa yang aku minta selama 3 bulan sebelum akhirnya kita bercerai. Oke, aku akan melakukan apapun yang kau mau. Aku ingin selama 3 bulan kau menggendong aku setiap kali aku pulang kerja. Itu yang pertama. Kedua, aku ingin setiap bangun tidur kau berkata I love you kepadaku. Yang ketiga,
Aku ingin kau menjalani kedua hal itu dengan segenap hati. Hanya itu keinginanku. Hal yang mudah bagiku. Yang penting setelah selesai, aku bisa segera bercerai dengan kamu. Setelah pembicaraan kami, esok harinya aku mulai melakukan apa yang diinginkan Rahel. Setiap bangun pagi aku berkata, I love you. Menggendong dia setiap pulang kerja. Jujur, bulan pertama aku melakukan itu semua tidak dengan segenap hati. Aku hanya fokus pada keinginanku untuk segera bercerai dan menikah lagi. Tapi pada bulan yang kedua, aku mulai merasakan ada sesuatu yang lain. Ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam hati kami. Aku menggendong istriku dengan lebih lembut. Aku berkata, I love you dengan sungguh-sungguh. Sampai pada akhirnya 3 bulan, aku sudah menjalani permintaan Rahel. Tapi yang aneh, keinginanku untuk bercerai hilang dengan sendirinya. Sampai suatu ketika aku pulang ke rumah lebih awal. Aku melihat istriku di kamar sedang berdoa. Dan dia berdoa untuk aku. Aku menangis saat itu. Aku langsung mengambil istriku dan memeluknya. Maafkan aku sayang. Aku sudah melukai hatimu selama ini. Ampuni aku. Selalu mengabaikanmu sayang. Terima kasih selama ini sudah berdoa untuk aku. Terima kasih untuk semuanya. Semenjak peristiwa itu, aku dan istriku dipulihkan. Aku merasakan kasih Tuhan melingkupi keluarga kami dan benar-benar tidak ada kehambaran di dalam keluarga kami. Komunikasi kami pun menjadi lancar dan hari demi hari kami lewati. Aku terus mengatakan I love you dan aku terus menggendong dia. Dan luar biasa kuasa Tuhan boleh nyata lebih lagi dalam keluarga kami. Tidak hanya sampai di situ saja. Tuhan bahkan mengaruniakan pada kami seorang anak laki-laki dan anak tersebut melengkapi kebahagiaan kami.